Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di podcast santuy kali ini. Kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari koordinator divisi Litbang SDM periode 2021 dan periode 2022. Nah, kita akan membahas tentang divisi Litbang SDM ini. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan namanya sama. Terima kasih Mas Fausin atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ida Musaki, biasa dipanggil oleh teman-teman itu dengan sebutan Huda. Di YIN saya jurusan Hukum Keluarga Islam. Kemudian kalau di KSR itu saya jadi kodim tahun 2021 dan di tahun 2022 ini menjadi anggota dari rekan saya Anis. Mungkin itu perkenalan dari saya. Baik Mas, untuk selanjutnya dipersilakan Mbak. Ya, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Purmanisa, biasa dipanggil Anis. Di IAIN saya dari jurusan akuntansi syariah. Untuk di KSR ini menjabat sebagai koordinator divisi Litbang SDM periode 2022. Oke, baik. Selanjutnya saya akan sedikit bertanya-tanya ya tentang kalau kesal dalam menjalankan proker dalam divisi kali ini. Untuk pertanyaan pertama itu untuk Mas Daya, bagaimana sih motivasinya selama menjadi kodim Litbang SDM itu Mas? Kalau dari saya sendiri jadi kodim itu ada rasa senang, kemudian bangga dan takut. Ya, tiga rasa. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi rasa senangnya itu gimana, terus takutnya gimana Mas? Oke. Kalau senangnya yang pertama secara tidak langsung berarti para pembina kemudian senior itu secara tidak langsung percaya dengan saya, mampu untuk mengemban amanah menjadi seorang koordinator divisi. Kemudian tidak semua orang, ya maksudnya anggota kita KSR itu bisa diberi kesempatan untuk menjadi seorang koordinator divisi. Itu untuk rasa senang saya. Kemudian untuk rasa takutnya itu lebih ke bagaimana caranya agar pada saat saya memimpin sebagai koordinator itu tidak mengecewakan berbagai pihak, terutama yang sudah memberikan kepercayaan pada saya. Apalagi di periode 2021 kemarin itu saya menjadi tahun pertama penambahan redaksi di divisi yang tadinya hanya SDM, kemudian ditambahi menjadi Litbang SDM. Dari penambahan kata Litbang itu sendiri tidak hanya penambahan kata kan, tapi juga menambah program kerja yang harus saya realisasikan. Dan satu lagi, di tahun saya jadi koordinator itu ada satu event akbar bisa dikatakan, karena hanya dilaksanakan 2 tahun sekali dan itu menjadi event bergengsi untuk anak-anak PMR, yaitu Volunteer in Action 4. Ya, takutnya itu. Terima kasih untuk Mas Bian atas jawabannya. Kemudian pertanyaan untuk Mbak Anis, kesan apa ada kesan ketika itu menjadi kodim itu, terus apa harapan untuk divisi Litbang ini sebenarnya? Kesan pertama saya mendengar dan membuka surat menjadi koor itu, ya pertama itu kaget, namun lama-kelamaan ya harus siap dan harus menerima, karena kan udah dikasih tanggung jawab dan kepercayaan, jadi ya kita harus dilaksanakan dan harus dilakukan sebisa
saya seperti itu. Kemudian untuk harapannya ya, yang pertama semoga Bank SDM ini semakin baik lagi, kemudian proker-prokernya bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga semoga terdapat inovasi dari proker-proker yang sudah ada. Oke, baik, terima kasih Mbak Anis atas jawabannya. Untuk selanjutnya, untuk Mas Dea dulu. Mas Dea kan sudah berjalan 3 periode ya Mas. Kiranya dari 3 periode itu gimana sih prokernya Mas? Ada kendala nggak Mas? Biasanya itu kan kalau ada kendala pasti ada solusinya. Itu solusinya gimana Mas? Kalau tahun ini berarti udah 3 periode ya Mbak. Kalau pada saat saya menjadi koordinator itu alhamdulillah semua program kerja terlaksana ya, walaupun memang ada drama pasti di belakangnya, apakah itu anggota kemudian sasarannya kurang memenuhi target atau bagaimana, itu wajar menurut saya, tapi secara keseluruhan semua terlaksana. Kemudian kalau bertanya mengenai misal kemungkinan buruk program itu tidak terlaksana, kemudian kiranya apa solusinya? Kalau dari saya sebenarnya itu yang pertama ya diusahakan dulu ya bagaimana caranya kalau misal program itu biar terlaksana ya, walaupun tidak seperti biasanya. Maksudnya kalau biasanya di tahun-tahun kemarin itu hanya kita planning A, di tahun ini karena memang tahun spesial 2021 ya kita harus banyakin planning, banyakin rencana B, C, D dan lain-lain untuk menutup kemungkinan buruk yang mungkin saja bisa terjadi. Kemudian selain itu juga harus dibarengi dengan komunikasi dan koordinasi. Jadi kalau memang dari koordinatifnya itu merasa bahwa programnya itu agak sulit direalisasikan, ya komunikasi dengan komandan, kemudian dengan pembina, dengan sama kodim itu juga perlu. Jadi barangkali apa yang kita rasakan saat ini dengan menghadapi proker ini yang memang sulit, siapa tahu teman-teman yang lain, koordinator yang lain, kemudian ketua umum atau pembina ada solusinya untuk memecahkan masalah yang sedang koordinator itu hadapi. Jadi yang pertama itu tetap diusahakan dengan menyediakan berbagai rencana, tidak hanya satu rencana tapi berbagai rencana. Kemudian yang kedua itu komunikasi dan koordinasi. Jadi biar nggak dipikir kita sendiri, mungkin seperti itu Mas Kausian. Jadi intinya mungkin harus saling komunikasi. Iya, komunikasi itu perlu, penting. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya nih untuk bahasa selama 2 periode ini kan sudah jalan prokernya itu, apa ada nggak sih kendala atau mungkin kendala yang sama seperti yang baru saja sama ini? Untuk ini kan masih setengah periode ya, jadi masih ada beberapa proker yang belum dilaksanakan. Nah, untuk kendala yang udah pernah terlaksana itu kendalanya itu mungkin di kepenulisan sih, itu di jurnal. Soalnya kan dari anggota KSR itu kan tidak semuanya memiliki basic kepenulisan. Itu juga berpengaruh juga sih terhadap proker kepenulisan ini. Jadi ya harapannya semoga di tahun depan itu ada pelatihan karya tulis untuk anggota seperti itu. Jadi mungkin kendalanya dalam nulis itu ya? Iya, dalam proker penulisan. Baik, selanjutnya perubahan yang dilakukan Mbak Anis itu seperti apa? Dan bagaimana proker bertahan? Untuk perubahannya sih secara global itu nggak ada ya, intinya
masih sama dengan proker tahun kemarin, cuma mungkin yang berbeda kalau dari jurnal mungkin tahun kemarin dalam pengumpulan masih dibantu Pak Hendri atau sendiri Mas Pak Pembina lah. Di tahun ini untuk pengumpulan artikelnya itu udah sendiri seperti itu. Kemudian untuk pembaruan itu sih di pekan relawan. Kalau pekan relawan ya nggak pembaruan sih, cuma kan pekan relawan ini kan kalau yang kegiatan inti kan dilaksanakan 2 tahun sekali seperti via inilah. Kalau di tahun saya kan kebetulan udah terlaksana di tahun kemarin, berarti di tahun ini nggak ada. Jadi ya pembaruannya mungkin seperti ada lomba-lomba tambahannya seperti itu. Dan untuk kemarin yang webinar masih online, dan ini juga tantangan buat kepengurusan ini juga itu sekarang kan udah berubah jadi offline ya, jadi ya seminarnya harus offline gitu. Oke, terima kasih Mbak Nis. Untuk selanjutnya, bagaimana sih caranya mengajak mahasiswa untuk join di KSR ini? Apa ada strateginya? Mungkin dari Mbak Nis dulu ya. Ini juga masuk ke proker Litbang SDM yaitu di PAP penerimaan anggota baru. Untuk strateginya mungkin ya memanfaatkan media sosial. Kan kalau media sosial itu kan sekarang itu informasinya mudah tersebar, juga semua orang juga udah bisa mengakses media sosial ya. Jadi ya diperkencangkan lagi promosinya di media sosial. Bisa kayak TikTok ataupun manfaatkan Reels di IG seperti itu. Jadi intinya promosinya yang lebih menarik gitulah. Oke, jadi intinya harus memanfaatkan media sosial itu yang menurut Mas sendiri apa ada strategi sendiri Mas? Untuk masalah PAP ya, kalau PAP di tahun 2021 kan memang masih online ya. Sebenarnya ya benar kita karena transisi dari masa offline yang dulu 2019 ke online 2020 ya memang caranya ya benar dikatakan Mbak Anis tadi dengan menggencarkan lewat sosmed. Nah tapi karena di sini itu sudah mulai transisi kembali yang tadinya online kemudian kita transisi ke offline lagi ya kan, berarti ya mau nggak mau berarti harus ada terobosan baru, tidak hanya di jenjang sosmed saja, tapi harus ada kita juga pendekatan mungkin ke mahasiswa. Kemudian kita kan juga anggota kita itu kan nggak cuma di satu fakultas, hampir semua fakultas jurusan itu ada. Jadi kalau menurut saya mungkin kita bisa memanfaatkan anggota kita sendiri, mungkin dari segi yang pertama tadi sosmed, akunnya kan juga bisa share pamflet, kemudian iklan-iklan. Selain itu juga kita bisa secara person memanfaatkan orang anggota ya promosi secara lisan, hanya person by person. Kita kan juga mungkin ya nggak mungkin ya mesti kan punya teman nggak 1, 2, 3 kemudian ya kita bisa manfaatkan itu, apalagi teman-teman kita kan mungkin banyak ya yang di luar KSR itu merangkap organisasi, dan di organisasi tersebut itu berpengaruh ya, itu juga bisa rekrut ya, walaupun mungkin bisa dikatakan di bawah tanah ya kan, nggak resmi ya kan, tapi ya karena kalau menurut saya karena tujuannya baik ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau nggak resmi kita ngajak-ngajak ada organisasi, saya ikut organisasi B ya, lewat organisasi B itu saya ngajaknya malah ke KSR ya, itu juga bisa sih menurut saya. Yang penting tidak menyalahi ADART kita KSR dan juga ADART organisasi yang saya ikuti selain KSR, mungkin itu selain sosmed ya. Baik, jadi
jadi mungkin lebih mengajak ke orangnya gitu ya. Iya, ke orangnya langsung secara offline gitu, secara offline. Baik, untuk selanjutnya menurut Mas ya, suka dukanya 3 aset itu seperti apa Mas? Kemudian proker yang paling dipilih. Sukanya dulu atau dukanya dulu? Sukanya dulu. Sukanya. Kalau sukanya TKSR. Kalau TKSR itu alhamdulillah sikap kekeluargaannya itu kental. Maksudnya banyak teman-teman saya yang memang angkatan saya itu banyak yang kurang aktif dengan berbagai alasan yang mungkin mereka juga punya kesibukan masing-masing ya, di berbagai kegiatan dia tidak bisa ikut rapat-rapat, nggak bisa ikut karena tapi di pembina sendiri kemudian senior sendiri itu mengajarkan bahwa jangan sampai apabila orang tersebut ingin gabung lagi kita tolak, jangan, karena itu kan keluarga kita juga. Jadi kalau sewaktu-waktu mereka ada waktu luang pengen gabung ya silakan gabung, nggak apa-apa, walaupun sudah lama udah lama nggak aktif ya nggak apa, silakan gabung lah, di situ yang saya senang di situ. Kemudian duganya, kalau duganya kembali lagi ya Mas, ini kan kita masih kuliah, fokus kita kan di sini belajar kemudian ditambah organisasi, ditambah juga saya kebetulan ada sampingan lain selain kuliah, yaitu dukanya yaitu bagi waktunya. Ada yang apalagi dulu mungkin Mbak Anis juga saat ini merasakan ya bagaimana pusingnya berkuliah, tugas banyak, kemudian ditambah harus tanggung jawab merealisasikan program-programnya, apalagi ya sebagai koordinator kan mesti sebelum turun ke anggota kan dia juga berpikir bagaimana caranya program ini terlaksana. Itu susahnya di situ, dukanya di situ, bagaimana cara membagi waktu, kemudian emosi juga. Kadang kan teman-teman KSR nggak kasar aja sih, mungkin semua organisasi kan katanya nyebelin, udah misalnya aku nggak jarang berangkat, sekali berangkat ngatur-ngatur dan lain-lain, kan membuat kita yang dari awal sudah menyeting, bikin konsep dan lain-lain kan agak sewot. Nah itu dukanya di situ. Kemudian yang tiga apa? Proker paling sulit itu ya ada banyak. Kalau di tahun saya ada banyaknya. Yang pertama memang tadi sudah tak jelaskan di awal itu mengenai di tahun saya 2021 itu kan terjatah jadwalnya via volunteer in action. Nah di situ apalagi online, pikirannya enggak hanya bagaimana pikirannya enggak hanya proker ini dijalankan saja, tapi bagaimana caranya agar proker ini dijalankan tanpa bertabrakan, bentrok dengan regulasi yang ada. Karena kan program VIA ini kan sudah eksarisi dana anaknya sudah cukup populer lah di kalangan PMR se-ekskarisi dana Pekalongan. Kalau kita adakan secara offline ya kan, itu kan bentrok sama peraturan pemerintah PPKM. Lah itu bagaimana caranya agar program itu bisa terlaksana tapi di sisi lain kita tidak tabrakan dengan PPKM itu, program dari pemerintah, regulasi pemerintah. Lah itu susahnya di situ. Makanya tahun kemarin kan online pun kan enggak segampang kita membalikkan telapak tangan ya kan, yang tadinya offline dengan berbagai macam konsep yang mungkin sudah ada karena sejarah udah ketiga berarti kalau tahun saya berarti keempat ya. Iya, 4 ya, kan sudah 3 tahun terlaksana. Kan kalau offline kan sudah ada gambaran banyak, kalau online kan belum ada, baru pertama kali lah. Bagaimana caranya kan kita tetap diadakan program itu tapi ganti konsep ke online. Lah itu yang dukanya di situ. Kemudian tadi nyambung ke masalah penambahan lead bank itu. Penambahan lead bank kan juga
tidak hanya penambahan kata litbang, kan program kerjanya kan juga banyak, pembaruan juga banyak. Program-program baru yang di tahun 2020 itu nggak ada, di tahun 2021 itu ada. Nah, saya sebagai kodim yang pertama itu kan nggak ada contoh, ya kan nggak ada contoh yang harus ditiru, kan nggak ada. Nah, bagaimana caranya saya menemukan konsep itu, kalaupun sudah ada dari apa namanya, dari terdahulu, itu kan juga perlu diperbarui lagi, ya kan. Nah, itu mungkin tugasnya di situ. Baik, jadi sepertinya kesulitannya dalam itu ya apa, dari semulanya offline menjadi online gitu ya. Online sama itu penambahan apa namanya, penambahan dan itu cukup menguras otak. Jadi terima kasih untuk mungkin dari Baris artinya suka dukanya KSR ini. Suka dukanya mungkin dari sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu sih ya banyak pengalaman yang diambil dari KSR ini ya. Maksudnya kegiatan KSR juga menarik loh. Maksudnya di UKM atau Ormawa lain itu nggak ada, tapi di KSR itu bisa kita dapat tuh. Kemudian untuk dukanya apa ya, karena ini mungkin proker yang gede itu masih proses, jadi ya belum kerasa dukanya ya. Tapi itu sih mungkin yang sulit itu di kepenulisan itu, jurnal itu masih sulit dalam apa ya, pengumpulannya, juga mencari anggotanya. Meskipun itu udah di PJ kan, tapi kan nyatanya belum ada basic kepenulisan, jadi kan membutuhkan waktu yang lama Belajar itu juga. belajar itu. Ya mungkin ya periode depan ya, mungkin bagi teman-teman barangkali, ya bukan barangkali ya, teman-teman di sini kan juga bisa menjadi komandan yang ketua umum lah. Mungkin usul saya di periode 2023 berarti ya apa namanya, dibuat tim khusus sendiri ya. Jadi tetap berada di Litbang SDM, akan tapi dibuat tim khusus penulisan, kemudian jurnalistik dan yang lain lah, pokoknya biar bisa meringankan beban Litbang SDM. Nah, jadi intinya kesulitan dalam yang berkembang penulisan. Nah, baik. Nah, terima kasih untuk Mas Uda dan juga Mbak Anis atas waktunya. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini dalam podcast santuy. Mungkin untuk Mas Uda dan Mbak Anis, apa ada sedikit closing statement? Saya dulu. Oke, dari saya closing statementnya tetap semangat untuk teman-teman semua. Tantangan kita setiap tahun akan bertambah dan akan sangat tambah berat ya, sangat tambah berat. Tambah berat, tetap semangat, tetap junjung tinggi koordinasi dan komunikasi. Kalau merasa kesulitan mungkin bisa koordinasi dan komunikasi. Mungkin itu sih closing statement dari saya. Dari Manis. Dari saya tetap semangat, jangan putus asa, bersama kita bisa. Oke, bagus sekali ya. Nah, baik. Nah, mungkin cukup sekian dalam pembahasan podcast kali ini. Nantikan podcast santuy episode berikutnya. Tetap stay di channel YouTube KSR PMI Unity and Pekalongan. Nah, siamo. Siapa tuh?